gaya kepelatihan dia, gaya permainan dia yang kita bikin optimis tuh membekas dengan baik di diri saya. Gitu. Baru di era Sintayong sih saya merasa optimis gitu dengan masa depan timnas gitu loh. Halo guys, balik lagi bareng gua Dendi. Kali ini kita udah kembali di program Sideline. Ini kita mendatangin kandang Klambi. Nih di belakang kita ini udah banyak jersey timnas Indonesia eranya Sintayong. Nah, kali ini gua udah bersama dengan Mas Niko, founder dari Klambi. Halo Mas Niko, apa kabar Mas? Baik kabarnya. Gimana Mas, nih di belakang kita ini udah langsung ada jersey ada 1, 2, 5 ya? 5. Di sana juga ada lagi, Sana cuman juga. di belakang kita ini udah ada 5 jersey timnas Indonesia era Sintayong. Mas, kenapa pengen bikin ya showcase ini lah Mas, biasa kita bilang? Oke, pertama sih karena saya udah koleksi jersey dari sekitar 2013 lah ya, 12 tahun lalu ya. Dalam perjalanannya itu saya mikir kayak harus adalah regenerasi dalam koleksi jersey bola gitu. Dan tanggung jawab saya juga untuk memperkenalkan jersey-jersey ini ke orang-orang baru, terutama di wilayah saya ya. Nah, ide untuk bikin museum ini sebenarnya simpel sih, karena saya ngelihat koleksi-koleksi saya tuh ngedamrak doang di kamar gitu. Saya ada ruko yang bisa dimanfaatin, ya saya sulap lah jadi mini museum ini sih sebenarnya buat majang-majang jersey-jersey koleksi saya pribadi gitu sih Mas. Tapi kenapa ada spesifiknya era Sintayong? Apa karena udah selesainya era kepelatihan Sintayong dan mungkin ya di ujung-ujung karirnya sebagai pelatih timnas Indonesia nggak begitu, bisa kita bilang nggak begitu baik lah ya, bagi penerimaan yang dia dapat lah ya. Apa betul. ini dedikasi untuk dia juga termasuk ya? Karena baru di era Sintayong sih saya merasa optimis gitu dengan masa depan timnas gitu loh. Dulu mungkin ketika kita lawan Australia, Arab di zaman dulu kita tuh pesimis gitu, tapi baru kali ini 1 poin bisa lah. Seoptimis itu, jadi kepelatihan Coach Sintayong tuh sangat membekas buat saya dan teman-teman kolektor lain gitu sih Mas. Dan mungkin juga pas zaman Sintayong ini kita ngerasa nggak sih Mas kalau misalnya kayak nonton timnas tuh lama banget. Kayaknya pengen kayak kapan nih mainnya. Karena kita udah seoptimis itu ya. Betul. Dulu sih kita FIFA Matchday itu sangat menghindari ya. Betul. Karena FIFA Matchday boring banget nih, paling cuman negara-negara. Cuman ternyata kalau timnasnya jago, kita tunggu-tunggu juga ternyata ya. Ya itu sih karena gaya kepelatihan dia, gaya permainan dia yang kita bikin optimis tuh membekas dengan baik di diri saya gitu. Dulu tuh mungkin pemain-pemain udah ngelihat Arab, Australia udah pesimis duluan. Sekarang siapa aja, ayo kita. Sekarang baik pemain, supporter tuh kita tuh merasa selevel. Ya, mimpi itu kian nyata. Iya. Dulu kan cuma mimpi doang. Iya, ini udah mulai sedikit hampir nyata lah. Betul. Nah ini kita bahas sedikit lah Mas, jersey ini Mas. Ini ada dari Mills sama Erspo kan, dua yang era Sintayong itu Mills sama Erspo. Kalau dari semua jersey ini Mas, 5 inilah kita bilang, yang Mas paling suka yang mana dan kenapa lah? Kenapa di antara yang Mas pilih itu kenapa? Saya suka sih sebenarnya tidak ada di sini, tapi ada di sana. Marten Pas. Nanti kita lihat guys. Marten Pas itu saya punya memori sendiri sama dia sih. Jadi di Tangerang tuh di Ice BSD ada acara gitu, acara brand minuman. Saya belum pernah dapat tanda tangan dia sebelumnya di hotel karena susah kan penjagaannya. Nah, saya ngejar ke situ, ngejar Marten Pas itu dengan harapan ya udahlah ini warlock saya lah, bisa lah ke situ. Dapat nih. Saya nggak ikut meet and greet-nya, saya nampang aja di depan panggung itu dengan jersey kayak fans pada umumnya lah ya. Pada umumnya lah. Dan ternyata saya megang 2 jersey itu, dia notice saya meskipun saya bukan masuk antrian meet and greet. Dia bilang ke security, ya dengan bahasa Indonesia, tolong manggil anak itu abis ini setelah antrian meet and greet. Dan saya sangat terkesan gitu loh. Jadi dia tuh notice kita nggak kita sebagai bukan hanya sekedar fans, tapi bagian support sistemnya dia lah. Jadi saya diajak naik ke atas panggung, tanda tangan jersinya, ya foto sama dia, ya akhirnya bisa dapat tanda tangan Marten Pas di situ. Tadi Mas bilang kan bawa jersey 2. Itu satu lagi yang mana? Satu lagi sama juga tapi ada di rumah. Warna yang kuning? Warna yang navy juga. Oh, navy juga. Navy juga gitu. Dobelan lah kalau istilah anak jersey gitu. Itu berarti momen mungkin nggak jersey-nya, tapi momennya Mas ya, yang bikin jersey itu mungkin lebih berharga ya? Iya. Kalau di antara 5 inilah Mas, kalau menurut Mas yang
oke secara menurut pribadi ya, dari desain dan mungkin Iya. kualitas. Kalau menurut Mas Niko sendiri yang mana Mas? Kalau menurut saya suka yang ini sih, yang Mills 2002. Karena ini ya? Iya, karena kita bisa Oke. sejauh itu di Piala Asia. Ya. Kita itulah. ditumbangkan dengan Australia ya. Iya, baru di era ini ya saya bilang tadi kita seoptimis itu gitu loh. Lawan-lawan besar kayak Australia dan lain-lain gitu sih Mas. Walaupun levelnya 2 tingkat di atas kita ya Mas. Nggak bisa dibilang 1 tingkat, 2 tingkat dua mereka tingkat, itu. jauh. Cuman kita mesti bisa. Tapi pas lawan Australia aja kita babak pertama itu nyerang habis-habisan. betul. Hampir gol streak, hampir Iya. gol dari Arhan segala Iya. macam. Mungkin timnas bisa suka maupun nggak suka lah. Mungkin banyak pro dan kontra juga. Era Sintayong itu membuat harga diri timnas Indonesia jauh di level dunia lah mungkin Iya, ya. betul. Diperhitungkan kita. Diperhitungkan lah. Jadi dulu mungkin ngeliat negara-negara lain itu, jangankan di luar Asia Iya. Tenggara mungkin masih sepele ya sama kita. Iya, betul. Sekarang di Indonesia itu mungkin pondasinya ini Sintayong udah membangun lah. Betul. Diteruskan dengan pelatih selanjutnya. Mas, tadi ngomong tanda tangan nih. Iya. Dapat tanda tangan PS itu di SBSD. Iya, betul. Mas berarti emang suka juga koleksi tanda tangan pemain, legalisir pemain. Suka koleksi tanda tangan main dan proses ngejarnya. Nah, itu coba ceritain Mas. Yang paling mungkin menurut Mas paling berkesan selain PS tadi lah. Oke. Kita persingkat aja ya. Jadi Iya. dulu tuh saya ngoleksi berburu tanda tangan pemain timnas tuh dari zaman dia masih PSI di Karawaci. Oke. Ada tuh zamannya mendiang Alfred Riedel. Nah, itu tuh masih mudah banget lah kita temui di lobi hotel. Belum se-eksklusif ini ya? Nah, itu eranya Zulham Zamrun, Ivan Bahdim. Tuh, terus lompat ke era 2018-an Lili Pali lah. Masih enak lah gitu. Cuman ya makin kesini penjagaan makin ketat. Sebenarnya saya nggak takut sih, cuman makin berhati-hati lah karena kita kan juga tahu Level permainan mereka. Iya, kita juga ikut menjaga lah mood mereka lah. Ketika mereka menolak gitu, kita juga harus paham gitu. Mungkin mereka emang ya lagi berfokus untuk match selanjutnya gitu. Cuman kalau ngomong soal berkesan sih, mungkin ini ya sama Coaon ini ya terakhir ya. Itu gimana ceritanya Mas? Jadi penjagaan di hotel timnas main itu emang seketat gitu. Betul. Tapi saya waktu itu kebetulan timnas belum datang dari latihan, terus saya iseng aja naik ke atas. Ternyata papasan sama si Coaon ini lagi nggak dijaga kebetulan. Nah itu sebenarnya untung-untungan aja Iya, sih. betul. Hal-hal yang nggak diekspektasi aja. Nah yaudah dia mau foto, mau tanda tangan. Ternyata emang kalau personal pemainnya mau, dia akan ngasih. Iya. Tapi kalau secara personal pemain tuh emang menolak, ya kita harus hargai penolakan mereka. Bukan mereka sombong atau gimana, cuman mereka punya area privasi sendiri lah. Mungkin habis mau ketemu keluarganya buru-buru, nggak boleh sebebas itu di area hotel gitu. Itu sih. pas bawa Nathan itu emang Nathan udah dibawa apa polosan? Oh udah dibawa, emang sengaja. Emang ngincar tanda tangan dia? Iya, emang ngincar tanda tangan dia, udah siapin jersey-nya dan kebetulan ketemu orangnya. Itu Gitu sih. di luar ekspektasi Di luar pasti ya. ekspektasi, iya. Tadinya ya nggak seoptimis itu karena penjagaannya ketat. Apalagi langsung naik ke atas tiba-tiba ketemunya kan? Iya. Bukan di lobi atau gimana kan? Bukan menunggu Iya. 1 atau 2 jam, Iya. tapi dah ketemu di dekat Iya. itu tuh eskalator. Sendiri berarti di situ? Sendiri. Karena lagi tenteng-tenteng aja, tiba-tiba ketemu ya itu sih. Kalau yang belum kesampaian Mas siapa Mas? Kayaknya banyak pemain abroad sih. Izes sih, saya emang belum nyiapin jersey-nya, tapi saya pengen banget dapat tanda tangan karena dia ya kita tahu lah semuda itu tapi punya leadership yang mumpuni kan, apalagi dia ngapainin Venezia di Udah 2 game terakhirnya juga kemarin itu di Juventus juga. Ya cita-cita saya lah mungkin next bisa dapetin tanda tangan dia Izes baik di jersey timnya dia maupun di jersey timnas yang terbaru nanti gitu. Nah, kita sedikit beralih ke jersey timnas yang Erspo dan Mills ini. Iya. Kan udah mulai nih jersey baru. Iya. Jersey udah diumumin yang home dan away. Iya. Kita bahas sedikit aja nih Mas. Oke. Kalau Mas ngeliat jersey Erspo sekarang ini, mereka jauh ada peningkatan dari sebelumnya. Sangat jauh sih. Mungkin kalau angka ya 3 kali lipatnya peningkatannya dibanding yang dulu. Cuman kita mesti lihat juga ya gimana distribusi mereka, gimana konsistensi kualitas mereka. Karena sebenarnya soal desain itu sangat-sangat subjektif. Betul. Bagi saya itu kurang, bagi Mas bisa bagus, bagi orang lain ya itu sempurna. Yeah. Udah kayak gitu. Cuman yang perlu jadi perhatian buat Erspo mungkin masalah delivery ke customer dan konsistensi aja sih. Itu sih sebenarnya sih. Masalah desain tuh bisa kompromi lah gitu. Suka dan nggak suka ya, bagi Iya, suka semua dan- orang masing-masing ya kalau Iya, desain. apalagi dengan berjuta-juta rakyat Indonesia suka bola, kita nggak bisa
menutup mulut mereka bilang ini opini gue di sini ini bagus kok, ini ada yang jelek kok, ya bisa kayak gitu. Tapi kalau masalah konsistensi dan cara distribusi Iya, kualitas mau gitu. gimana pun ya harus satu tujuan ya. Iya betul. Semua orang harus pemikirannya pasti sama. Iya. Dan ngeliat jersey yang baru sekarang gimana Mas? Ya LS-nya gila. Bagus ya. Kayaknya kalau pakai LS yang away bisa seganteng Patinama deh. Kalau Mas disuruh pilih home apa away nih? Kalau bisa semuanya kenapa enggak kita beli nanti pas 14 Februari. Tapi yang penting belinya yang original. Ya, itu wajib. Iya, karena kan kita mendukung timnas Indonesia yang udah sedikit lagi menuju ke panggung Piala Dunia. Iya, mendukung brand lokal juga. Betul. Yang kebetulan sedang mensupport timnas sekarang Ya. gitu. Nah, kita kan udah bahas dikit lah Mas nih jersey yang terbaru. Kita balik lagi ke jersey yang ada di sini lah. Airspo sekarang jadi brand resmi timnas Indonesia. Iya. Sebelumnya Mills. Ngelihat Mills gimana Mas? Berawal dari jadi aparel timnas. Dulu kan dari brand luar gede tiba-tiba Mills ini. Kalau Mas dari dulu kan Mas udah ngeleksi baju timnas dari dulu. Ngeliat tiba-tiba Mills yang kita Mills nggak tahu ya sebelumnya tiba-tiba kayak. Belum pernah ada juga di peredaran lah. Optimis sama pesimisnya ada sih. Pesimisnya mungkin kita belum tahu secara kualitas ini brand apa. Cuman optimisnya karena ini disokong oleh brand lokal, pasti identitas negaranya ini bisa kuat banget gitu loh. Personalisasi soal kita kalau ngomongin klub atau negaranya bisa sangat kuat banget disupport oleh aparel ini gitu. Dan desainnya eksklusif ya? Iya desainnya betul, desainnya eksklusif karena developmentnya ya dari dalam negeri sendiri gitu. Gitu sih kalau misalnya ngomongin soal dulu Mills awal-awal gitu. Kalau desain Mills yang paling Mas suka yang mana Mas? Desain Mills yang paling saya suka sih sebenarnya kipernya sih yang kuning itu sih. Okay. Baik yang dipakai Hernando saat Piala Asia kemarin ataupun dulu yang Nadeo yang nggak di AFF yang dia nebis penalti. Nah itu sih kuning itu mungkin akan seterusnya akan jadi jersey timnas saya rasa ya. Karena emang ikonik itu gitu. Base-nya kuning entah Tosca entah apa. Iya entah kombinasinya dengan apa kayaknya kuning itu saya suka banget sih. Ini ada putih merah. Tiba-tiba ada hitam sendiri Mas di sini Mas. Coba Mas sebagai kolektor jersey timnas Indonesia Mas menanggapi jersey timnas kita yang away warna hitam ini bagaimana Mas? Dari apanya nih kita mau lihat nih? Oke, kita ngomongin dari secara keseluruhan desainnya lah. Di jersey ketiga itu kan kadang di sana diberi kebebasan untuk eksplorasi ya. Hal-hal yang nggak bisa dieksplorasi di jersey home dan away karena terpentok oleh pakem gitu. Mungkin timnas merah harus paten merah di jersey home-nya, putih harus di jersey away-nya, entah apapun kombinasinya. Cuman saya suka sih ketika timnas itu punya jersey ketiga hitam bisa mengeksplorasi banyak hal gitu loh kayak mungkin dikombinasi dengan merah putihnya yang ada di jersey home away seperti ini juga kan. Ataupun dari pattern-patternnya bisa lebih bebas mengeksplor gitu lah. Ini Marcelino mesti nomor 6 di sini guys. Iya, aneh kan? Nomor 7-nya Sadil Ramdhani. Baru kali ini Marcelino pakai nomor 6, makanya saya pasang di nomor 6. Karena jarang-jarang lihat tidak nomor 6. Ini dipakai waktu apa ini Mas? Yang waktu lawan Vietnam. AFF ya nggak sih? Iya, AFF 2022 ya sayangnya kita kalah pas di sana. Yang pakai ini waktu itu Klopp, Jordi Amat, Sadil gitu. Ya, benar. Zaman-zaman Fahrudin yang masih kaptennya nggak sih? Iya, Mr. AFF. Ya. Fahrudin sang Mr. AFF. Nah, di sini Mas ada Elkan Bagot. Di sini ini jersey Mills yang away. Ya, away yang pertama tapi kan ini. Away pertama ya 2020. Yang hijau di sini yang kan? hijau garis di perut. Nah, ini dapat tanda tangan Elkan Bagot gimana Mas ceritanya Mas? Waktu itu timnas belum di Fairmont. Belum mewah lah. Iya. Masih di Hotel Sultan gitu lah, yang di dekat GBK juga. Sama sih kejadiannya memang menyiapkan jersinya. Cuman ya namanya kolektor untung-untungan ya, hunting gitu ya. Di lobinya Sultan, celingak-celinguk aja, tiba-tiba Elkan Bagot kalau nggak salah habis nge-gym mau makan gitu. Ya udah langsung kita berhentiin aja. Dan yang surprise-nya setinggi itu orangnya. Jadi ketika foto jomplang. 191 tinggi. Iya. Kita mungkin sebahunya lah. Nah itu sih cerita soal berburu tanda tangan Elkan Bagot. Tapi Mas kalau aku mau nanya, kepuasan apa yang didapat ketika emang kita kadang nyari regalisir tanda tangan? Kalau bagi Mas sendiri bagaimana kepuasannya itu? Kepuasannya ada saat mereka menggoreskan spidolnya di kain sih, itu sih ada ini. Dan ketika kita udah nunggu lama, pemain yang diharapkan muncul. Udah, saya sih untuk itu doang. Setelah nyampe rumah mah,
dipajang dikit lupa sebenarnya. Momennya itu momen menggoreskan. Ini kayak bener-bener apa namanya priceless lah gitu. Kalau tadi kita ngomong legalisir berhasil, yang nggak berhasilnya nih ada juga pasti ceritanya dong. Oh ada. Atau ditolak sama security atau apa kayak sama pemainnya sendiri itu gimana mas? Ya seperti saya bilang sih hal wajar dan kita sebenarnya jangan terlalu ambil baperan lah ya. Baperan lah gitu lah karena itu bukan meet and greet resmi juga. Kita untung-untungan. Saya sih nggak pernah ambil pusing ya soal apa namanya gagal mendapatkan tanda tangan gitu. Teman cerita-cerita ditolaknya ya ditanya mau ketemu siapa di dalam. Itu sama security? Iya, palingnya saya bohong. Sebenarnya sudah tahu medannya tuh di dalam kayak gimana. Paling saya nyebut ada teman di kafe, oke boleh. Kadang juga nunggu temennya di luar aja ya. Ini pasti udah tahu nih habitnya orang-orang yang suka hunting gitu. Ya udah saya ya lo go aja ya udah belum harinya gitulah. Sesimpel itu sih mas. Kalau kolektor itu nggak berusaha buat gue harus dapat nih atau emang kalau begitu dari tolak ya udahlah. Mungkin misalnya itu ditolak siangnya ya, mungkin malamnya nyoba lagi. Siapa tahu ya, kayak tadi Nathan ya tiba-tiba ketemu di atas. Contoh security udah ganti shift. Iya. Gitu. Jadi kan mungkin lebih calm down security-nya, lebih kayak udahlah udah malam juga mungkin. Iya. Nah kan nih Elkan Bagot kan belakangan di RSTI kan nggak dipanggil. Iya. Menurut Mas dengan sekarang udah makin banyak pemain keturunan yang berposisi sebagai defender, apakah dia masih layak untuk dipanggil di era Patrick Kluivert? Beruntungnya kita ada di era Sintayong tuh dia meluaskan national pool ya pemain ya. Jadi menurut saya siapapun yang dulu pernah dipanggil sangat layak untuk dipanggil lagi sih. Even dia udah lama dipanggil gitu ya seperti Elkan Bagot maupun Sadil. Ya dengan mungkin nanti Elkan dipanggil lagi ya menambah kedalaman dan pilihannya Patrick Kluivert dalam di sisi defender karena kita masih menatap 4 laga lagi gitu ya. Mungkin dengan strategi yang berbeda melawan nanti Australia dan Bahrain, China sama Jepang, mungkin seorang big man seperti Elkan dibutuhkan. Kalau misalnya deadlock dia bisa maju, Iya. Karena kan beberapa kali golnya kan dari lemparan Arhan begitu kan. Betul. Dia sering begitu golnya. Mungkin Arhan kehilangan partnernya nih selama ini nih merindukan. Kalau ditanya juga pasti dia merindukan Elkan Bagot. Jadi kan kalau mungkin kalau kita ngomongin lawan Australia, pemain Australia kita lihat tinggi-tinggi ada di kiri ada Craig Godwin, di striker ada Michel Duke. Ya mungkin di tengah Venezia dengan Jay Itzes dengan Bagot itu Twin Tower. Mewah banget sih ngebayanginnya. Kalau sebagai pelatihan. Iya, pelatih online. Mungkin pas lawan Bahrain yang butuh kecepatan sedikit ya mungkin bisa mes. Maaf ya kalau nggak setuju ya. Ini menurut kita doang. Menurut kita. Tapi kan itu kan secara logika kan ya bisa dimaklumin dan bisa diterima. Apalagi kalau misalnya kemarin lawan Australia ada Harry Souttar kan itu. Iya, Harry Souttar. Itu setinggi tiang kan. Untungnya Harry Souttar nggak main. Iya, nanti ya. Cedera dia. Dan bek kanan AS Roma, Parma itu Sirsati nggak main, ACL dia. Jadi kita sebenarnya lawan Australia sedikit beruntung. Yang nggak beruntungnya mungkin away. Iya. Australia tetaplah Australia. Iya, asal kita bisa maksimalin. Betul. Peluangnya ada aja. Potensi sih. Kayaknya bisa lah. Nah Mas, di sini juga ada. Tadi Mas bilang ini salah satu jersey yang mungkin agak sedikit unik ya. Iya. Rafael Stuirik. Ini salah spellingnya nih Mas. Ini bukan saya yang salah ngepres ya. Ya. Ini gimana Mas ceritanya? Kalau buat bagi yang belum tahu lah. Jadi saat Piala Asia itu kebetulan kita pas nonton kok Stuirik. Iya. Janggal namanya lawan Australia ya. Iya. Terus sebagai kolektor tuh muncul sense of wah unik nih kalau dibikin nih. Ya udahlah. Karena itu juga turnamen yang memorable untuk apa namanya timnas kita. Ya udah kenapa nggak kita bikin Stuirik versi typo gitu loh. Bagi kolektor ini nih hal yang indah sih. Mungkin bagi orang lain kok bisa sih sampai typo gitu, tapi bagi kolektor dan mungkin bagi orang lain juga nggak ngeh kali. Iya. Karena kan spelling nama Stuirik kan agak-agak orang susah menyebutnya juga. Ejaan Belanda lah yang huruf matinya itu banyak gitu. Ya. Terus mah kalau misalnya ya kita ngomongin lah jersey Erspo yang dua antara home dan away, Mas lebih suka yang mana? Home away sih sebenarnya sih. Away ya? Karena Marcelino. Oke. Yang lawan Arab Saudi. Lawan Arab Saudi. Oke. Itu ya cuma di momen itu ya kita bisa lihat yang kayak begitu dah pokoknya. Selebrasinya, kemenangannya, sejarahnya gitu loh. Sama juga kan banyak juga nih bilang jersey away itu membawa keberuntungan. Iya. Iya kan? Pas lawan Filipina, Tom Hay jersey jauh away itu jarak jauh.
Kita lawan Vietnam, away di Vietnam 0-3, ngebantai mereka. away juga Away tuh juga. jersey putih juga itu kan. Jadi mungkin ya Iya. away juga lebih Ikonik lah ikonik sekarang. ya Mas. Nah, kita ngomongin Sintayong. Mas sudah pernah ketemu Sintayong? Udah di hotel. Pasti kan pertemuan itu kan secara singkat Mas. Betul. Dan mungkin Mas sebagai udah pernah ketemu Sintayong, udah bisa ngelihat karakter dan pembawaan Sintayong. Kalau dari Mas sendiri tuh ngelihat Sintayong gimana Mas? Orangnya bagaimana secara pribadi? Orangnya sih kayaknya bapak-bapak yang disiplin ya. Oke. Cuman ketika ada orang yang emang mau dekat ke dia secara personal gitu, kayak saya minta foto gitu, dia merangkul sih sebenarnya, merangkul. Terus ada beberapa asistennya yang juga ekspert sepak bola itu mau diajak foto gitu. Jadi secara personal dia orang yang hangat sih. Maksudnya memang kelihatan galak, disiplin, tapi kalau kita mendekatinya secara baik personal tuh dia hangat gitu ke kita gitu. Orangnya gitu. Karena ada tempatnya ya, kalau buat ngelatih dan bertanding ya emang harus berwibawa dan walaupun bukan di luar tuh nggak berwibawa, cuma harus lebih welcome lah bagi semuanya Mas. Terus Sintayong juga menurut saya orang pelatih yang ya dia tahu posisi lah gitu. Ketika meladeni fans, ketika mendisiplinkan pemain, memarkir pemain tuh Sintayong orangnya seperti itu gitu. Di momen mana yang kalau Mas ngeliat timnas Indonesia di era Sintayong ini yang Mas nonton ngerasa berkesan banget? Permainan timnas atau momen mana lah ya, kan banyak nih, ada AFF, ada mungkin yang kan mungkin orang ingat AFF 2020 yang main 2021 yang akan kita lawan Malaysia menang itu termasuk momen, dan juga round 2 kan termasuk momen tuh. Iya, betul. Atau yang sekarang ini momen yang mana yang menurut Mas yang paling Mas kayak susah nih dilupain era Sintayong, momen yang mana? Susah dilupain enggak, tapi saya kadang tuh bisa ya. Pas kita melaju sampai final di AFF 2020. Oke. Itu kan lagi Covid. Ya. Sintayong juga baru melatih. Ya. Dan kita nggak punya national pool yang luas. Ya. Tapi dia bisa sejauh itu tuh, itu percikan-percikan optimismenya kan kita semua tumbuh dari situ kan 2020. Terus meloloskan timnas ke round 3 juga momen-momen kok bisa ya Sintayong. Itu sih banyak yang salah satu yang berkesan. Itu 2020 pertama kali turnamen resmi buat megang timnas kan ya? Iya betul. Kan kita sempat break lama juga gara-gara COVID ya. Kita nggak bisa ada TC atau gimana. Itu pemain keturunan kita juga cuman kalau nggak salah 3 deh. Ezra, Mark Klok, Elkan Bagot. Oh iya, Elkan udah. Iya, Spaso udah ada belum sih itu? Spaso. Apa udah lewat? Nggak dipanggil pas Nggak itu. dipanggil ya, Spaso. Nomor 9-nya kalau nggak salah Yudo. Oh iya, Kuseri Yudo. Persela. Iya kan, Yudo Persela. Yang pirang. Iya, dulu sempat di PSS juga. Iya. Gitu tuh. Kalau ngomongin Sintayong ini kan pasti terlalu banyak panjang dan terlalu banyak bola-bola liar lah. Iya betul. Kita sedikit ya fondasi yang Sintayong buat di timnas Indonesia ini udah bisa dibilang sangat baik lah, dari ranking 179 sekarang kita ranking 129. Iya. 127 malah sekarang, 127 sekarang. Kita sedikit bahas aja ini dengan pelatih baru Mas dan beserta asisten-asistennya. Apa Mas ngeliat dari kacamata Mas sendiri sedikit optimis atau sedikit malah jadi apa ya bisa dibilang ya, berbahaya bagi timnas Indonesia? Kalau dengan nama besar seorang Patrick Kluivert, di samping rekor kepelatihannya yang kita tahu juga tidak sementereng itu, saya sih malah optimis dengan asisten-asisten yang dia bawa seperti Alex Pasteur dan beberapa yang lain gitu, karena mungkin malah mesin dan otaknya itu di asisten-asistennya gitu. Si Patrick Kluivert ini kalau ada omongannya abang-abangannya doang ya mungkin benar gitu loh, jadi panutan bagi diaspora kita yang memang dari dulu kecil mungkin mereka dulu masih warga negara Belanda. Mungkin melihat menonton seorang Patrick Kluivert di layar kaca, mengidolakan mungkin si Ole Romeni kecil ngelihat Patrick Kluivert, gue pengen seperti dia. Nah sekarang dilatih mungkin ya positifnya di situ sih. Tetap optimis kok. Udah optimis ya? Tetap lah harus lah. 4 pertandingan lagi nih, dekat lagi nih. Kita mendukung timnasnya. Iya. Walaupun kita tahu Sintayong udah membangun ya tetap kita dukung timnasnya. Mau siapapun pelatihnya. Iya, siapapun pelatihnya. Ya harus tujuan dan tugas kita sebagai supporter mendukung timnasnya. Nggak mungkin kita udah nanti lawan Bahrain, Australia tetap nggak bisa move on tuh nggak mungkin. Nggak mungkin orangnya balik lagi. Betul. Dan apakah ini supporter ini juga masih gambling ya? Iya. Apakah kalau misalnya begitu masih lihat ngelawan away lawan Australia,
hasilnya nggak begitu memuaskan, apakah jadi bumerang bagi timnas sendiri? Hasil tidak memuaskan sih Sebenarnya harus diturunin ya ekspektasinya. betul, karena kan kita belum tahu kepelatihan yang baru ini gaya Betul. bermainnya seperti apa ya. Takutnya nanti ekspektasi digedein ternyata tidak sesuai gitu. Sebenarnya sih susah juga sih untuk membicarakan pertandingan yang belum terjadi gitu. Tapi ya itu kuncinya support aja gitu, jangan terlalu banyak komentar negatif karena meskipun kita udah tidak menuntut proses kita menuntut hasil, ya tetap aja dikawal gitulah dengan baik kepelatihan yang baru ini. Tapi ini pasti banyak, begitu nanti Indonesia kalah atau hasilnya kurang memuaskan lawan Australia, pasti banyak banget yang nyalahin. Event main jelek juga, nggak gol cepat pasti ada. Pasti nyalahin. Satu, kepelatihan baru, mereka cuma beberapa bulan. Yang kedua, lawannya langsung Australia away lagi. Iya betul. Itu kan sangat ujian ya. Sabar kata Clifford nih. Jangan stres aja. Ngelihat timnas sekarang Mas, peluangnya di ronde ketiga nih gimana? Sekarang kita peringkat ketiga nih. Betul. Peringkat 1 Jepang, ya Jepang udahlah ya, nggak usah main kita sendiri lah. sampingkan aja lah. Poinnya 16, jauh banget. Iya. Yang imbang Jepang itu cuma Iran, sama-sama poinnya 16. Iya. Yang lain kan Australia 7, Indonesia peringkat 3 dan peringkat 6 poinnya sama. Iya. Ngelihat kita mesti punya 4 laga lagi, 2 away, 2 home. 2 home kita ini sangat menentukan. Iya betul banget. Lawan Bahrain dan Cina. Nah, Mas, kita ngelihat lah pertandingan melawan Bahrain ini, kalau menurut Mas, kan main di GBK nih. Betul. Bulan puasa. Betul. Menurut Mas lah. Ya kita menurut yang udah dibangun sekarang dari era kepelatihan Sintayong aja. Lawan Bahrain di bulan puasa tuh, ya itu kita harus bisa maksimalin poin di laga kandang sih, karena pas away Bahrain sama Cina kan kita sangat mengharapkan poin penuh ya. Betul. Cuman kita kepleset di situ. Nah ini jangan lagi-lagi dah kayak gitu kalau misalnya emang mau menjaga asanya Piala Dunia gitu. Cuman untuk laga lainnya kayak lawan Australia dan apalagi Jepang main di kandangnya mereka, meskipun di laga terakhir itu udah pasti mereka kopernya udah di Amerika. Itu harus tetap bisa optimis gitu lah. At least kita nggak meremehkan siapapun lawannya gitu ya. Meskipun pasti Jepang menurunkan lapis keduanya tuh ketika laga terakhir. Tapi kita nggak boleh remehkan juga karena ya Jepang lah. Jepang tetap Jepang. Tetap Jepang gitu dengan segala level pemainnya. Jepang itu skuadnya 27, Iya. 24 main di Eropa. Cuman 3 yang main di liga lokalnya. Itu juga Itu Nagatomo. Nagatomo juga udah berlalang buana di Eropa. Iya. Kepemimpinannya, leadership-nya di ruang ganti ya udah jadi anutan lah. Jepang mau main di cadangan pemain kedua pun mungkin tetap aja tetaplah Jepang. Iya. Ya kan Mas, tetap sih Mas. Hah? Jepang tetaplah Jepang kan? Tetap Jepang. Mau gimana pun. Ya, Jepang tuh mungkin udah next levelnya Asia lah. Iya. Mungkin yang setara Jepang tuh kita bisa dibilang Iran, Korea. Mas, tadi kan Mas juga founder dari Kelambi. Iya, Kelambi Bola. Boleh Mas ceritakan sedikit Kelambi Bola ini apa sih sebenarnya? Kelambi Bola adalah akun iseng-iseng. Nah, sebenarnya yang saya bangun gitu loh, basicnya media. Saya nggak pernah belajar media sebelumnya. Tapi di pas pandemi itu karena kita banyak di rumah kan ya, seperti yang orang-orang banyak lakukan lah, aduk dalgona gitu. Ya saya menginisiasi buat bikin akun Kelambi Bola yang mana itu lebih spesifiknya memberitakan rilisan baju-baju bola terbaru baik dalam maupun luar negeri. Tapi saya makin kesini makin fokuskan ke liga-liga lokal kita gitu. Nah, Kelambi Bola ini juga selain memberitakan baju-baju bola terbaru, mereview, terus mengkritik kadang, terus menangkap fenomena-fenomena yang ada di dalam skena hobi jersey bola original gitu dalam negeri. Gitu sih tingkatnya. Berarti Mas sudah banyak lah yang melihat jersey bola Liga Indonesia. Betul. Dari berapa tahun ke belakangan ini. Kita ngomongin dari era, mungkin tadi Mas koleksi dari 12 tahun yang lalu. Iya betul. Dari 12 tahun yang lalu sampai sekarang ini Mas, kalau Liga Indonesia menurut Mas jersey-nya yang oke nih? Dari pribadi ya, dari desain ataupun kualitas. Subjektif sebagai orang Tangerang sih saya Persita ya. Cuman kalau misalnya kita mau lihat lebih luas lagi, saya suka banget koleksi PSS Sleman dan Persib Bandung. Gitu. Karena PSS Sleman itu pada eranya disupport oleh aparel lokal Sembada. Sembada itu asli Sleman. Persib Bandung disupport oleh Sportama yang desainernya juga berasal dari lingkup Persib Bandung. Jadi
brand dan desainernya ini menaruh identitas daerahnya masing-masing itu sangat kuat di jersey. Jadi jersey PSS dan Persib Bandung dari masa itu dengan 10 tahun terakhir itu sangat berkarakter. Itu saya suka sih. Didesain dengan khas lokalnya Desain sendiri. khas lokal dan dengan identitas klubnya. Jadi mungkin kalau misalnya Persib atau PSS disupport oleh aparel luar negeri gitu, ya mungkin mereka akan ngasih polosan dan identitas kelokalan ini kurang kuat gitu. Saya suka ketika jersey lokal didesain oleh orang lokal sana, oleh aparel sana, identitas lokalnya jadi naik banget. Gitu Karena sih. pun brand-brand lokal dan desainer lokal kan bagus-bagus Udah juga bagus semuanya. banget. Saya kenal mereka dengan baik. Saya kenal aparel lokal. Ya mereka developmentnya sangat-sangat pesat sih dalam 5 tahun terakhir lah. Ya. Kalau yang sekarang ini Mas yang jersey mungkin kalau liga lokal itu mungkin dapat jersey lebih susah lah ya. Sekarang malah mereka udah makin gampang didapetin sih di marketplace. Kalau yang mungkin dari 2012-an gitu kan sekarang dapatnya udah agak susah. Oh pasti. betul. Itu Mas dapatnya dari mana? Atau emang koleksi dari dulu pas awal tahun segitu udah beli atau malah sekarang ini Baru beli nyari. dari jersey tahun Iya. baru nyari? Ada yang rilisan lama saya beli saat itu juga. Ada yang saya baru nyadar sekarang, oh bagus ya, Iya. cari ah. Contohnya apa nih? Contohnya Banyak sih sebenarnya sih. Persita itu dulu saya susah belinya. Pertama karena saya dulu masih sekolah. Oke. Terus channel penjualannya belum luas. Saya baru bisa nyari sekarang gitu Persita gitu. Ya gitu sih paling yang ke klub ke daerah aja. Susah nyarinya. Saya baru cari sekarang. Sekarang juga jersey lokal sekarang juga banyak yang tiba-tiba viral di Iya. akun-akun luar Mas ya. Betul, di repost oleh akun luar gitu. Itu bantu marketing mereka juga Iya. sih, itu good things. menurut saya. Kemarin aku juga baru lihat jersey PSIS yang di-repost sama dibahas sama Classic Football Shirt. Iya, yang naga ketika jersey mereka sama ketiga. Riars. Ya. Itu mungkin kalau jersey lokal itu mereka punya apa ya? Pride Betul. ngedesain itu semua. Betul. Ada rasa bangganya, ada Iya. waktunya diluangkan habis lama-lama nggak apa-apa deh. Iya. Lebih Nah, ada kepuasan batin tersendiri nggak Mas ya? iya. Mungkin kalau dari Mas lihat jersey timnas, kita nggak ngomongin yang sekarang ini lah. Dari 2000, kita ngomongin 2000 aja lah. Iya. Sampai sekarang yang menurut Mas yang paling oke jersey timnas yang mana? Kalau kita ngomongin jersey tadi. 2010 lah Irfan Bahdim kayak gini. Yang Itu kita- kan saat umur segitu kan kita lagi bocah-bocah yang baru Betul. mengenal bola, kita beli KW-annya waktu itu Iya, lah, iya, kita iya. pakai main bola sore-sore pas hujan-hujan ya. Era Irfan Bahdim Gonzalez itu yang menurut saya paling enak di usia saya gitu. Itu Bahdim pertama kali bela timnas Indonesia loh. Iya, betul. Nyetak gol 5-1 lawan Malaysia. Malaysia, game pertama. Setelah itu kita dibantai. Iya, kita dibantu gitu. Itu kan selebrasinya diikutin banyak orang, anak-anak seusia saya lah ketika kita main bola bareng di taman atau gimana gitu. Gitu sih. Itu jersey yang paling, walaupun ya banyak orang juga bilang jersey Piala Asia 2007. Iya 2007 dengan apa namanya Ya, putih di yang sini dia- garis itu. Ya kayak hampir-hampir kayak gini sih sebenarnya. Iya. Ya. Sama kayak gini sih. Cuman 2010 bagi aku sih juga 2010 sih Mas. Iya. Karena tuh juga nonton finalnya juga. Iya. Ternyata kita Ya. kalah. Itu kan kayak kita udah di atas jatuhin lagi ke bumi. Iya. Itu orang game di grup pertama 5-1 Iya, siapa nah. yang ekspektasi Iya. kita bakalan ya di luar bla 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 segala Iya. macamnya. Ya secara mau gimana pun mungkin Indonesia kurang beruntung aja Iya, kan ya. orang beruntung. Kita kan the king of runner up. Iya. Orang kita coba hilangkan lah stigma itu ya, semoga. Dihilangkan pelatihnya hilang. Iya, dihilangkan keterusan jagonya di Piala Asia. Semoga gitu ya. Nah, ini pun kita di era Sintayong ini back to back lolos Piala Asia secara Iya. langsung. Meninggalkan teman-teman ASEAN kita yang lainnya ya. Bye bye kalian. Iya. Kalian masih bahas jersey. Iya. Yang negara tetangga baru, aparel baru. Iya, kita Jersey sana. timnas kita kita selain bahas jersey bahas Piala Dunia. Iya, bahas potensi ke sana. Mas, kita udah ngomongin jersey. Sedikitlah kita lebih luas ya Iya. dari kawasan Asia Tenggara aja. Kalau dari jersey Asia Tenggara ini kan udah mulai banyak pakai aparel lokal. Betul. Mungkin yang belum itu ya Malaysia dan negara Singapura. ya. Ya negara-negara. Yang belum mungkin Malaysia dan Singapura. betul. Kalau ngelihat jersey-jersey ya timnas-timnas negara lain ini gimana Mas? Dengan timnas kita lah. Ya paling kita head to head dengan Thailand ya, dengan aparel lokal. Cuman saya rasa kita juga sekarang udah bisa di atas Thailand gitu ya dari segi jersinya ya, dari segi
prestasi mungkin kita masih banyak belajar. Ya, betul. Tapi dari segi jersey sih positifnya kita berkembang pesat gitu ya jika dibanding dengan Thailand itu sih. Tapi ngelihat perkembangan dunia jersey sekarang ini gimana sih Mas? Di Indonesia, khususnya kita ngomongin timnas lah. Awareness-nya semakin baik mereka. Saya juga kan selama round 3 itu selalu ke stadion. Oke. Saya ngelihat mereka mengamati ya meskipun sepintas, orang-orang ini udah pada pakai jersey original. Iya. Di AFX udah pada antri beli jersey original, di atas juga, terus di booth Airspo di sekitar GBK udah pada antri. Ya, artinya ya itu hal positif lah bahwa awareness soal jersey original yang coba saya dan komunitas saya gaungkan mulai berhasil gitu sih. Nah itu kita tadi Mas udah nyampaikan jersey tim. Ya. Misalnya lah ketemu atau gimana pakai jersey KW, itu apa yang kira-kira disampaikan atau kayak ya udahlah ya, atau mau kasih pembelajaran, atau kalau dari Mas dan teman-teman gimana itu? Kita kasih link Shopee aja kali ya. Ya, tapi kan mungkin Iya. bagi sebagian orang kan mungkin ada yang uangnya belum cukup, Iya, betul, dari betul. finansial. Satu hal lagi yang perlu disampaikan, sebenarnya jersey bola ini kan tersier ya. Betul. Kita harus utamain dulu kebutuhan utama. Jadi nggak apa-apa kok belum pakai jersey bola original yang rilisan baru. Kalau bisa nyari yang second bekas juga nggak. Ya. Tahun lama juga nggak apa-apa. Atau bahkan kayak kaos merah juga nggak apa-apa sebenarnya. Bener sih, Kaos-kaos polosan di Shopee itu. Banyak cara mendukung ya. Iya. Yang saya selalu ngomong sama teman-teman itu juga jangan terlalu ngoyo jersey original kalau misalnya kebutuhan primer kamu tuh belum terpenuhi gitu. Karena ya ini nggak sepenting itu sebenarnya. Gitu. Jadi nggak apa-apa sih kalau masih temuin pakai KW di jalan. Iya. Dan juga sebenarnya kan jersey ini kan rilisan berikutnya harganya kan turun, Iya, betul. banyak lebih diskon. Mungkin ya kalau pakai yang baru, pakai yang musim lama, tapi kan kalau ori juga lebih nggak apa-apa ya, bisa daripada kita harus manfaatkan. maksain ya. Gitu Mas. Ini tadi Bagot, ini juga salah satu pemain yang mungkin saya tunggu comeback ke timnas Mas. Iya. Sebenarnya Sadil sebenarnya mesti bagi aku ya, perlu dikasih kesempatan lah mungkin di era Patrick Kluivert sekarang. Karena di Sabah gacor banget. Gacor banget. Golnya free-kick mulu Iya, tuh gacor. betul. Sebelum pelatihnya Ong Kim Swee pindah ke Solo. Persis, dia udah dikasih salah satu pemain yang Iya, betul. abroad tapi dikasih ke bermain full ya. bermain full. Nah, sekarang kita ngeliat pemain-pemain timnas Indonesia yang abroad Mas. Kita ngomongin disclaimer, nih nggak ada perbedaan. Kita ngomongin yang full lokal aja. Iya. Marcelino, Asnawi, Arhan, Sadil. Sini tinggal 4 itu kan yang di luar. Pelatih. Oke, Koateh mungkin begitu karena Ekanit Panya balik ke Muangtong. Iya. Posisinya agak-agak Dia di loan ke Iya. second tier-nya kan. yang sekarang di timnas aja lah mungkin. Iya. Asnawi, Arhan, Marcelino. Ngelihat mereka di liga luar ini gimana Mas? Yang saya suka sih mereka kayaknya gizinya lebih baik ya. Gitu. Masa ototnya Asnawi gitu. Ya. Nah, yang terbaru kan kita lihat Arhan ya. Ya. Yang kita pesimis banget di Liga Jepang dan Korea tuh disangka cuma camat lah. Ya. Cadangan mati. Cuman ternyata emang Arhan tuh pemain yang potensinya sangat besar sih di sayap gitu ya. Ya. Berarti di Bangkok tuh dipakai terus dan punya impact tuh dalam permainan, nggak hanya melengkapi mungkin kuota ASEAN-nya, nggak hanya melengkapi kebutuhan untuk marketingnya, tapi dalam sistem permainan dia masuk dan itu hal yang baik buat national pool-nya lagi. Jadi Kluivert kan sempat ada omongan dia hanya memanggil yang menit bermainnya cukup ya. Nah ini Arhan yang tadinya kekurangan menit bermain, mungkin kalau dipanggil lagi saya nggak masalah sih. Gitu, good thing. Walaupun mungkin di posisi kirinya udah ada Verdong, Patinama, mungkin ya kita butuh tiba-tiba semangat yang nggak ngasih 100% tapi 200%. Arhan kalau begitu main di era Sintayong menit-menit mungkin 80 itu selalu bola di mana dikejar sama dia. Berapa itu merhatiin itu? Jadi mungkin begitu mungkin stamina teman-temannya udah begitu drop, masuk dia dengan ngeliat lari-lari gitu ya ada rasa buat harus berjuang lagi. Mungkin itu salah satu mungkin pemain-pemain yang mungkin harus bisa dipertahankan harus ya. Kalau ngeliat Asnawi sekarang di Port. Asnawi di Port punya ini banget ya, punya efek banget ya. Dia gokil sih. Iya, tetap sih harus dipanggil sih karena bukan masalah dia overperform ketika main di timnas, tapi kan dia udah di timnas dari zaman
kelompok umur ya, dia udah kenal lingkungannya, dia udah kenal di timnas ini harus bersikap seperti apa gitu. Tapi dia juga sempat disandang ban kapten sebelum pindah ke JIJ kan. Tetap dipanggil sih ya Asnawi. Apa masalah kah begitu ban kapten dari Asnawi yang selama ini dipegangnya beralih ke JIZ? Kalau bagi Mas Niko sendiri? Nggak masalah kalau buat saya kalau itu. Kalau misalnya itu cuma masalah ya mungkin kepemimpinan cocok sekarang di JIZ. Cuman Asnawi kan mungkin turun jadi vice captain ya. Nggak ada masalah sih kalau itu. Secara kualitas juga mungkin orang mungkin banyak yang bilang Asnawi mainnya masih gerusuk. Ya tapi kan dia mungkin udah lebih lama di timnas dan dia salah satu pemain lokal Indonesia mungkin salah satu ini masih yang terbaik lah ya. Oke, iya betul. Itu saya sepakat sih. Masalah timnasnya sebenarnya pemainnya masuk ke sistem aja, ke permainan aja apa enggak gitu sih sebenarnya. Ya mungkin kalau misalnya kebutuhannya dengan dibandingkan dengan Kevin Dix ya beda ya. Jauh lah levelnya Kevin Dix udah ke Gladbach loh. Itu sama kayak diibaratkan kemarin Rido dibandingin sama Jay. Iyalah. Dia bilang dia lawan Intermas Thailand Madura. Iya. Rido dengan perkembangannya sendiri, Jay perkembangan sendiri ya nggak perlu dibanding-bandingin sih. Kita perlu apresiasi mereka ketika dia bakal tetap dapat posisinya terus kok. Kalau bagi aku dengan konsistennya seperti ini kalau Rido tuh dengan persaingan ada Hilgers, belum lagi balik Bagot. Kayaknya Rido tuh tetap dapat tempat utama di timnas. Karena mungkin kan Rido bisa ganti posisi slotnya Jordi yang udah mungkin berumur Jordi, atau apa. Jadi kurang kompetitif. Ya kan, ya timnya terlalu OP. Udah dari awal terbentuk 2014 sampai sekarang nggak juara. Iya. Ya itu makanya itu banyak opsi sekarang. Tapi dengan kepelatihan baru, materi pemain apakah banyak berubah menurut Mas? Enggak sih, kayaknya Kluivert ini di sisa 4 pertandingan meneruskan yang ada dulu, baru mungkin selepas apapun hasilnya di round 3 ini, baru dia mungkin bisa eksplor di turnamen atau kompetisi berikutnya. Menurut saya itu sih, ini dia nerusin dulu lah, karena terlalu riskan kalau dia merombak sistem, merombak permainan, apalagi merombak pemain yang udah dicintai fans. Itu apa nggak penuh kalau mau komentar IG-nya nanti. Apakah misalnya pun ada tiba-tiba satu pemain baru yang masuk di timnas. Kalau menurut Mas yang cocok sekarang siapa? Ya oleh Romani itu. Oke. Oleh Romani karena ya dia kan udah diproses juga ya. Dia mungkin bisa jadi solusi buntunya lini depan timnas itu. Karena kita kan gergetan juga kan, tengahnya udah bagus mainnya. Back kita udah tangguh. Tapi kok nggak gol-gol nih gitu. Malah kebanyakan gol kita dari lini pertahanan. Dari second line gitu kan, dari Marcelino atau dari back-backnya. Back ya, yang subur. Gitu. Jadi sampai sering goli. Iya. Timnas, tapi emang timnas sekarang tuh semoga walaupun kita apapun hasilnya di round ketiga nanti. Karena kan mungkin yang aku dan mungkin kebanyakan orang takutnya kan sekarang hype-nya karena kita di posisi sedikit lagi lolos ke Piala Dunia. Betul. Takutnya begitu kita nggak lolos, ekspektasinya berubah semua ini. Jangan sampai ya. Oh ini kacau di sosial media sih, saya bisa kebayang sih. Karena banyak ngalir sana, ngalir sini. Itu yang takutnya. Padahal nggak lolos pun 2026 ini, 2030 ke depannya Indonesia masa depannya masih cerah banget. Apalagi pesertanya kan banyak. Lebih kuotanya mungkin lebih berpeluang lah. Iya, betul. Tapi emang ini momennya dimanfaatkan sebaik mungkin. Kapan lagi sedekat ini mungkin. Sedekat ini ya. Dengan mungkin ya secara manajemen sekarang udah lebih bagus, sudah pemain-pemain sekarang pun lebih oke. Nah kalau Mas sendiri lah, harapan buat seluruh kolektor jersey ya timnas Indonesia lah Mas, ataupun mungkin baru mau ngeleksi lah, apa pesan-pesannya atau mungkin tips-tipsnya lah, kan kadang kan jersey apalagi jersey putih, orang mungkin masih aduh takut kotor atau apa, nah gimana tuh Mas? Kalau dari segi perawatan sih ya dijaga baik-baik lah karena ini tuh harta karun di masa depan gitu. Tapi kalau dari segi kolektor ya tolong sekelilingnya diracunin juga jersey timnas gitu biar kita tuh awareness-nya dan pemakaian jersey ini makin meningkat gitu. Itu harapan saya dan teman-teman di komunitas gitu. Karena seru loh pakai jersey ori bareng-barengnya Stadion tuh dan beraktivitas gitu. Seru banget. Karena mungkin emang di eranya sekarang ini aja lah jersey serame ini ya. Mungkin dulu mungkin dulu udah rame cuman segmented kan. Iya, dulu sangat segmented sih. Sekarang udah secara
secara luas lah. Dulu kan kita kalau pakai jersey kan kalau kita lagi jalan-jalan atau santai-santai ngapain sih? Kuncinya sekarang sih itu sebenarnya kenapa rame ya penjualannya udah bisa kita dapat dengan mudah. Itu aja sih sebenarnya. Gitu, dan kita banyak level grade jersey-nya dari yang player issue, replika, supporter version. Jadi itu semuanya ori kok. Iya, semuanya ori. Jangan ngerasa ini gue beli yang supporter kelihatan gak ori. Semuanya ori. Semuanya ori gitu. Gitu, Mas. Nah, itulah mungkin ya tadi kita udah ngomong sedikit banyaknya dengan Mas Niko dari founder Klambi Bola dan juga KJTI Indonesia, Mas ya? Iya, saya salah satu yang mensupport teman-teman lah mendukung dalam terbentuknya KJTI gitu. Nah, di sini ada jersey JXS, ada Rafael, ada Elkan Bagot, Marcelino nomor 6, Nathan, di sana juga Martin Paes, ada Arhan. Nah, Mas, satu lagi, Mas. Itu yang hitam itu jersey yang apa, Mas? Itu jersey ketiga 2020. Itu nggak pernah dipakai di kompetisi resmi, seingat saya ya. Itu dipakai uji coba di Madia lawan Bali United. Waktu itu ada kontroversi, logonya lepas. Cari aja di Google ada beritanya, itu sih. Makanya kurang familiar kan, karena emang waktu pemakaiannya sempit waktu itu. Dan udah keluar jersey yang baru yang ini 2022 gitu. Berarti itu rilisan Mills yang pertama juga? Rilisan, iya. Tapi yang untuk set yang ketiga. Tapi berarti dia bareng-barengan yang Mills yang pertama yang Garuda sayap itu nggak sih? Garuda sayap, yang putih hijau ini. Sama yang itu ketiganya? Black Gold. Kalau ini kan yang kedua ya, yang ini yang ketiga. Yang ketiga tapi di yang rilisan kedua. Iya. Nah guys, tadi kita udah ngomong banyak sama Mas Niko, udah ngomongin jersey Timnas Indonesia, sedikit bahas performa Timnas Indonesia ke depannya di era kepelatihan baru, udah ngobrolin sedikit jersey Timnas Indonesia yang baru. Karena kita nggak bisa ngobrol banyak, kita belum pegang bahannya, belum kita lihat secara langsung. Baru dari internet doang lah. Kalau itu kan kita masih bisa ekspektasi. Begitu kita lihat realnya baru kita bisa bahas secara langsung. Nah, Mas Niko semoga Klambi Bolanya bisa lebih ngasih edukasi ke masyarakat tentang jersey secara entertain. Dan semoga semakin banyak orang-orang yang pakai jersey Timnas Indonesia bangga makanya gitu loh Mas ya. Yang penting original. Yang penting original. Karena sekarang Erspo juga udah ngasih pilihan kok dari player issue, replika, supporter. Semuanya asli, nggak ada yang nggak asli. Dan kita nggak beda-bedain kok. Betul. Kalau mau kayak mana, yang penting pakai yang original, udah itu aja. Original, simple aja. Dan sesuai kebutuhan dan kemampuannya. Jangan dipaksain, itu paling penting. Jangan FOMO. Nah, itu dia. Jangan tiba-tiba nanti jersey entah kemana, beli mahal-mahal kan saya. Iya, betul. Dan satu lagi, kita terus dukung Timnas Indonesia, siapapun kepelatihannya, kita dukung dan kita kawal Timnas Indonesia. Mas Niko, makasih banyak Mas. Semoga sehat selalu, Mas. Amin. Sukses untuk Gol Media. Bye-bye.